my channel karena semuanya ada di sini. So di video kali ini gue mau bahas tentang gimana caranya gue untuk nyuci clothes gue. Soalnya banyak banget, aduh mainannya si Kal nih berisik banget. So, jadi gue tuh banyak banget ngeliat sebelum gue mulai berclothes, gue banyak banget nonton video tentang clothes. Dan banyak juga YouTuber yang salah kasih info cara nyuci mereka ke kalian. So, cara gue ini udah sesuai dengan apa yang disarankan oleh brand-brand clothes ternama seperti Petite Crown, seperti Grovia, dan Thirsties. Ini semua adalah brand USA. Dan cara gue ini adalah benar karena sesuai dengan apa yang disarankan oleh mereka. Jadi, buat kalian jangan salah nyuci clothes kalian karena kalian udah invest duit kalian di clothes kalian, apalagi kalau kalian pakai brand clothes yang mahal. Sayang kalau misalkan dicuci dengan cara yang salah. So, ini Kyle hari ini nanti sore bakalan dijemput sama grandmanya, bakalan nginep sampai hari Minggu. Jadi gue akan nunggu si Kyle dijemput sama grandmanya biar nggak ada baju kotor. Hai, oke sekarang si Kyle udah dijemput sama grandmanya. Sekarang waktunya gue kasih tahu ke kalian gimana caranya gue nge-laundry clothes gue. Ini di bawah udah ada clothes gue. Banyak banget. Yuk, let's go. So, ini adalah ruangan laundry gue. Itu adalah mesin pengering, ini mesin cuci biasa. Abis itu di sebelah sini ada wastafel. Nah, biasanya gue ngelakuin pre-wash tuh di sini gitu. Soalnya gue nggak punya ember, jadi biar gampang gue taruh sini. Abis itu tinggal blok masuk ke mesin cuci. Terus, inget ya, kalau misalkan kalian mau ngerendam atau nyuci, inget airnya itu harus kalau nggak panas pakai yang anget, tapi jangan yang super panas kayak pakai air mendidih, itu nggak usah. Jadi yang penting panas, kalau nggak anget. Jadi ini aku mau buka airnya panas, karena sepanas-panasnya yang keluar dari sini itu nggak akan yang kayak sampai air mendidih kan. Jadi ya. Terus aku mau campur deterjen sedikit aja. Aku mau masukin baking soda sedikit juga. Aku nggak tahu ukurannya berapa. Mungkin ini sekitar kayak 3 sendok makan kali ya. Jujur gue nggak pernah ngukur kayak berapa banyak gue masukin deterjen ke sini. Gue nggak pernah ngukur berapa banyak baking soda yang gue masukin. Jadi gue bener-bener kira-kira pakai feeling aja. Banyak atau dikitnya gue masukin tergantung dari clothes yang gue cuci hari itu. Nah, tadi gue pre-washnya nih pakai sabun yang gue pakai juga untuk mesin cuci. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai deterjen biasa, kan kalau di Indonesia tuh banyak kayak deterjen bubuk yang bukan untuk mesin cuci. Kalau kalian mau pakai itu untuk pre-wash nggak apa-apa, tapi gue nggak punya deterjen itu. Gue cuma punya deterjen untuk mesin cuci, jadi gue pakai deterjen yang gue pakai di mesin cuci. Gue mau bahas soal mencampur baking soda di dalam pre-wash. Jadi, menurut di websitenya Grovia itu tidak menyarankan untuk mencampur cuka, baking soda, pewangi, pelembut pakaian ke dalam pre-wash. Jadi mereka cuma menyarankan air hangat, atau air panas, abis itu dicampur pakai deterjen sedikit atau air aja tanpa deterjen. Jadi nggak boleh, mereka tidak menyarankan untuk mencampur baking soda, cuka, pelembut pakaian, atau pewangi pakaian. Karena kan bahan-bahan clothes itu kan semuanya natural. Nah, mereka tuh nggak menyarankan karena kalau misalkan lo campur pakai baking soda dan cuka atau segala macamnya, itu bisa, pertama, itu bisa ngerusak bahan dari clothing-nya itu sendiri, dan juga bisa menyebabkan yang namanya diaper rash. Tapi gue sendiri itu suka banget mencampur baking soda ke dalam cucian gue, entah itu cucian Kyle, entah itu cucian clothes, entah itu cucian gue atau suami gue. Pokoknya gue suka banget campurin baking soda ke dalam cucian gue, karena tuh baking soda menurut gue bisa bikin
Karena menurut gue baking soda tuh bisa ngebantu banget ngilangin noda-noda yang membandel. Dan juga, apalagi kalau nyuci klodi, baking soda itu bisa membantu menghilangkan bau apek. Gue pernah dapat DM dari followers gue di Instagram, dia bilang, "Kak, gue kalau nyuci klodi kok masih bau apek ya?" Nah, bau apek itu bisa dihilangin pakai cuka atau baking soda. Jujur gue belum pernah nyobain nyuci klodi pakai cuka, tapi gue selalu nyuci klodi di pre-washnya, gue selalu masukin sedikit baking soda. Nah, kalau misalkan kalian punya anak yang kulitnya super sensitif, kalian boleh coba di pre-washnya itu dimasukin baking soda sedikit aja. Terus kalian lihat dulu kalau misalkan kulitnya merah-merah, kalian harus stop campurin baking soda di pre-wash kalian. Oh ya, satu lagi kesalahan yang sering dibilang sama YouTuber di YouTube adalah ngediemin pre-wash sampai semalaman. Gue sering banget nonton YouTuber gitu ya, nonton YouTube tentang klodi gitu ya. Nah, mereka tuh ngediemin si pre-wash ini tuh sampai semalaman. Itu salah banget. Jadi, ini gue infonya dapet dari Thirsties.com kalau nggak salah. Thirsties itu adalah salah satu brand klodi ternama juga di US. Nah, dia itu bilang kalau kesalahan pre-wash itu adalah salah satunya adalah ngediemin pre-wash lama-lama atau sampai semalaman. Cukup pre-wash itu nggak lebih dari 10 menit. Udah, abis itu kalian boleh lanjut ke mesin cuci. Sekarang waktunya kita bilas pre-washnya. Jadi ini gue buang dulu airnya. Airnya butek banget ya. Sekarang kita pakai air yang dingin. Kalian nggak perlu nyuci klodi, misahin nyuci klodi aja. Terus baju kotor aja, nggak perlu. Kalian bisa banget mencampur pakaian kotor kalian dan klodi kalian di mesin cuci. Dicucinya barengan, jadi menghemat listrik, hemat air, hemat energi. Sekalinya ribet tuh ribet sekalian biar langsung beres. Asal deterjen yang kalian pakai untuk mencuci baju kotor kalian itu sama dengan deterjen yang kalian pakai untuk nyuci klodi kalian. Jadi make sure deterjen yang kalian pakai untuk nyuci baju kotor kalian itu nggak ngerusak bahan klodi kalian. Ngerti kan maksud gue? Habis itu, seperti yang kalian tahu juga kalau klodi itu, nyuci klodi nggak boleh pakai pengharum baju dan pelembut baju. Jadi cuman deterjen doang, tok deterjen udah gitu. Dan kalau deterjen yang kalian pakai itu sama juga sama deterjen klodi kalian dan deterjen anak kalian, it's okay untuk gabungin baju kotor kalian juga sama klodi dan baju anak kalian. Tapi baju gue sama bajunya Kyle tuh selalu dipisah nyucinya karena Kyle tuh kulitnya rada sensitif. Jadi gue pakai deterjen khusus untuk bayi gitu. Tapi kalau misalkan kalian deterjennya sama yang kalian pakai untuk nyuci baju anak kalian, klodi kalian, ya udah barengin aja. Sekalinya ribet tuh ribet sekalian biar langsung beres, ya kan? Habis itu gue buka lagi airnya, dibuang. Nah, ini gue pakai yang heavy duty. Untuk temperatur airnya gue pakai anget. Tapi kadang-kadang gue juga pakai yang panas, tergantung gue moodnya lagi pengen pakai yang mana. Tapi hari ini gue lagi pakai yang anget. Untuk bilasnya gue selalu pakai ekstra. Nah, sekarang cucian aku lagi jalan. Kalau misalkan kalian punya, ngomongnya apa ya, laundry ball yang kayak gini gambarnya, kalian boleh masukin ke mesin cuci kalian supaya ngebersihinnya tuh lebih bersih. Tapi jujur gue sampai sekarang nggak butuh laundry ball karena mesin cuci gue masih bagus-bagus aja. Cuman banyak banget orang yang nambahin masukin ke mesin cucinya itu pakai laundry ball. Katanya sih supaya lebih bersih. Ya kalau misalkan kalian mau, kalian boleh coba.
So gue ngomongnya begini ya, soalnya tripod gue kurang tinggi. So ini sekarang udah selesai, gue mau pindahin laundry gue dari mesin cuci ke mesin pengering sebelahnya. Ini adalah tips buat kalian kalau misalkan ngeringin Cloudy di mesin pengering. Bagusnya tuh Cloudy dikeringin dijemur biasa gitu kan. Cuman sekarang lagi winter, salju semua di luar. Abis itu juga kalau misalkan di Indonesia lagi musim hujan, gak ada matahari. Jadi mau gak mau kalian keringin pakai mesin pengering, ya kan? Tapi kalau misalkan kalian ngeringin pakai mesin pengering, itu cuman diangin-anginin aja. Jadi pakai temperatur yang paling rendah, atau kalau di mesin cuci kalian ada tulisannya air fluff, nah pakai itu. Tapi yang gue sebelnya kalau ngeringin pakai si air fluff itu adalah lama banget Jadi tipsnya adalah ini adalah wall dryer balls. Jadi ini itu dimasukin ke mesin pengering kalian. Habis itu ini bakalan menghemat waktu banget. Jadi ini akan mempercepat proses pengeringan di mesin pengering. Dan ini juga berfungsi untuk melembutkan Cloudy kalian, Cloudy insert kalian. Kan kadang Cloudy suka insertnya suka kayak kaku-kaku gitu kan kalau habis kering. Nah, pakai ini tuh jadinya super lembut. Baju kalian bakalan lembut. Bener-bener cuma ini doang, dan ini tuh bahannya natural. Jadi gue cuma masukin bolanya doang di sini. Oke, kita tutup. Kita setting air fluff ya, cuma diangin-anginin doang. Start. Hey gengs, so sekarang udah ada di kamar mandi tamu gue. Ini adalah tempat dimana gue ngejemur Cloudy gue. Jadi tadi adalah cara gimana gue ngeringin pakai mesin pengering. Tapi di sini gue mau nunjukin ke kalian gimana cara gue ngeringin secara manual. So ini adalah tadi yang gue masukin ke mesin pengering. Mesin pengeringnya lagi jalan, tetap masih jalan, ngeringin baju kotornya si Kyle. Tapi sekarang jujur gue lebih seneng keringin pakai secara manual atau pakai jemuran. Kenapa? Karena waktu itu gue beli Cloudy second dari seseorang di Facebook. Abis itu waktu pas barangnya dateng, itu tuh bener-bener insertnya bagus banget, bener-bener bagus kayak baru. Terus gue tanya sama dia, gimana caranya lo nyuci Cloudy? Terus dia bilang dia nggak pernah naruh Cloudy-nya di mesin pengering. Jujur gue nggak bisa karena gue nggak sabaran. Tapi gue tuh punya banyak petite crown. Nah, insertnya petite crown itu menurut gue agak-agak tricky. Karena menurut gue kalau misalkan dikeringin pakai mesin pengering, itu tuh apa sih namanya bahasa Indonesianya, kayak kriwel-kriwel gitu loh, kayak menciut gitu. Tapi kalau misalkan dikeringin pakai secara manual, itu insert Cloudy-nya petite crown tuh bagus banget. Jadi gue lebih suka sekarang ngeringin secara manual walaupun lama banget keringnya. Jadi kalau misalkan hari ini gue jemur, besok paginya tuh udah kering. Oh ya, ini jemurannya jemuran biasa, jadi kalau habis dipakai bisa dilipat, jadi nggak makan tempat. Nah, ini yang gue bilang, ini tuh insertnya petite crown yang all in one. Dia tuh suka keriting-keriting gitu pinggirannya tuh, gitu. Jadi katanya tipsnya adalah kalau kalian habis dicuci, ini agak ditarik-tarik gitu. Tuh, katanya sih itu. Tuh. Terus dijemur. Itu kata tips orang yang gue beli Cloudy-nya di Facebook. Lebih bagus sih kalau misalkan lo punya jepitan jemuran. Jadi kalau gue kan gak punya jepitan jemuran, jadi kalau gue jemur ya jemurnya begini doang. Tapi lebih bagus lagi kalau lo pakai jepitan jemuran, abis itu lo jepit di sini. Jadi nggak ngelipet si insert Cloudy kalian. Gitu. Jujur sekarang gue tuh lebih suka kalau gue beli Cloudy second. Kenapa? Karena gue males preparingnya tuh harus nyuci 5 kali. Capek, apalagi di Amerika tuh listrik, air mahal. Kalau kalian di Indonesia kan rada murah ya, jadi kayak nggak apa-apa kan. You know what? I think I just gonna use this hanger for pre-fold. Jadi kita harus memanfaatkan semua yang ada.
Ini di atas tuh. Jadi gue kayaknya mau gantungin pre-fold gue begini. If work, please work with me. So kayak gini biar nggak makan tempat. Ini gue juga pre-foldnya gue baru beli baru. Ini baru gue cuci ke 4 kali, harus gue cuci sekali lagi. Mager ya. Jujur semenjak gue pakai Cloudy, gue tuh kalau nyuci pakaian gue rada-rada happy gitu, seneng. Karena nggak tahu, seneng aja gitu. Dan gue nggak bisa berhenti untuk stop beli Cloudy, walaupun Cloudy anak gue udah banyak. Nggak tahu kenapa. Terus akhirnya gara-gara gue nggak bisa berhenti beli Cloudy, akhirnya gue jual Cloudy, bikin just tip. Jadi kalian bisa follow Instagram just tip aku ya. Just tip apa aja sih, nggak Cloudy doang. Just tip buat barang-barang di US. Instagramnya @titipendaku, follow. Di situ gue juga share kayak gue jual Cloudy second, karena katanya di kata followers aku tuh di Indonesia jarang yang jual Cloudy second kayak Grovia, Petite Crown gitu-gitu kan. Jadi gue jual juga di Instagram situ. So ini dia penampakannya. Bawahnya batap tuh. Dan ini aku. Oke deh geng, segini aja video dari aku. Semoga membantu buat kalian yang bingung gimana cara nyuci Cloudy. Karena jujur banyak banget caranya nyuci Cloudy di YouTube. Dan juga banyak juga youtuber-youtuber yang kasih informasinya salah. Iya, salah. So gue did my research on Grovia's website, Petite Crown, abis itu Thirsties, dan akhirnya gue menemukan cara yang benar nyuci Cloudy kayak gimana. So kalau misalkan kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, nanti aku akan balas. Atau kalian juga bisa follow aku di Instagram, kirim DM ke aku kalau kalian punya pertanyaan, feel free. So sampai jumpa di video berikutnya, bye bye, I love you. Mwah.